Right, Aris the speaking. Yup. Okay. Hi, hello, Aris the speaking. So this is interview with Aris D again. Oftenly, I use English in my YouTube channel, but now I will speak in Bahasa Indonesia, my country language. Okay, let's go. Di interview kali ini, saya bersama keponakan saya yang lebih muda dari saya. Sebelum kita mulai, pertanyaan-pertanyaan telah difilter atau disaring. Jadi, bro, mari kita mulai interviewnya. Baiklah, RSD. Sebelumnya kamu pernah membuat deskripsi artis profil bahwa kamu seperti mendapat panggilan jiwa dari kecil. Apa maksudnya? Ya benar, sebelumnya saya pernah membuat deskripsi untuk artis profil saya. Saya seperti mendapat panggilan jiwa untuk bermusik dari kecil, atau bisa disebut seperti ajakan. Namun bukan berarti seperti dipanggil nama, tapi saya merasa hidup ketika mendengarkan musik-musik. Saya terpanggil jiwanya, kayak nggak formal gak apa ya, kayak pengen nih bikin musik kayak gitu, atau pengen nih bikin lagu sendiri, tapi ya belum punya kesempatan lebih waktu kecil. Ya itulah yang saya maksud. Saya belajar kosakata bahasa Inggris dari kecil. Waktu belajar saya sering bertanya, kata ini artinya apa, kata itu artinya apa. Saya bertanya kepada kakak perempuan saya yang tertua, dan pernah juga saya salah paham waktu kecil ya. Semisal kok kayak manggil nama orang, padahal ya memang salah paham aja kan waktu kecil. Ya pasti kakak perempuan saya benar-benar sangat membantu saya belajar dari kesalahpahaman seperti itu dan waktu kecil, hingga waktu kecil saya sudah tahu bahwasannya kata ya kata, nama ya nama, seperti itu, istilah dan istilah. Saya banyak belajar kosakata bahasa Inggris waktu kecil dari lagu-lagu berbahasa Inggris dari berbagai genre. Walaupun tidak mengerti arti isi lagunya, saya kadang bertanya pada kakak perempuan saya, ini judul lagunya dalam bahasa Indonesia artinya apa, kepada kakak perempuan saya. Juga dari bermain game. Kalau dulu kan bahasa Inggris semua rata-rata game. Ya banyak belajar kosakata bahasa Inggris dari situ. Dan ya, saya dari kecil selalu ada saat-saat momen sangat ingin bikin lagu atau bermusik, tapi tidak memiliki kesempatan lebih. Dan saya bersyukur sekarang bisa bermusik. Thank God. Thank for the bless. Wow, jadi bahasa Inggris sangat penting ya? Adakah alasan mengapa kamu memilih bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa utama yang kamu gunakan dalam bermusik? Ya, tentu saja salah satunya karena bahasa Inggris sebagai bahasa internasional dan juga sangat penting bagi generasi penerus bangsa untuk bisa berbahasa internasional. Saya ketika di sekolah dasar antara kelas 2 atau 3, kayaknya kelas 3, bahkan ikut kursus bahasa Inggris, dan kursusnya berkelanjutan sampai tamat SD kalau nggak salah. SMP juga pernah lanjut lagi. Melanjutkan yang saya maksud sebelumnya, guru bahasa Inggris saya waktu SD dia bilang kita perlu berbahasa Inggris supaya salah satunya tidak salah paham dalam mendengar lagu bahasa Inggris ya, soalnya kadang teman-teman saya juga salah paham gitu kan dengar lagu bahasa Inggris, kok kayak gini, kok kayak gitu katanya, kok kayak manggil si ini, si anu, si itu gitu dalam bahasa internasional daerah kami. And yeah, so guys, in my country Indonesia there is so many traditional language. Of course Indonesia language is main language in my country. Yep.
lanjut. Dalam menulis lirik bahasa Inggris, bagaimana Anda melakukannya? Dalam menulis lirik berbahasa Inggris, saya sering menulisnya langsung saja ke bahasa Inggris. Kadang juga dari bahasa Indonesia diubah ke bahasa Inggris, tapi kadang saya sedikit kesulitan menjadikannya berbahasa Inggris karena salah satunya berbeda aturan bahasa atau grammar, ya. Bagaimana dengan menggunakan slang atau istilah gaul? Slang atau bahasa gaul atau istilah-istilah gaul, ya. Tentu saja saya sangat suka slang mengikuti zaman atau era. Saya sudah pastinya akan menggunakan slang untuk lagu tentu saja. Namun saya kadang sedikit khawatir kalau ada yang salah paham dalam menanggapi slang atau istilah-istilah gaul. Apalagi berbahasa Inggris, contohnya kayak killing it. Artinya kamu melakukannya sangat baik. Kalau salah paham kan killing what gitu kan. Die for artinya memprioritaskan sesuatu gitu, atau ambisi tertinggi gitu. Atau juga kayak live in eyelid artinya sangat dekat tapi tidak disadari. Kadang majas juga bisa jadi slang atau istilah gaul, seperti buat tangan artinya oleh-oleh, dan banyaklah. Belum lagi bahas metafora. Pokoknya kompleks deh. Wow. Oke, lanjut. Apa pendapat Anda tentang AI? Tentu saja AI adalah salah satu alat yang dibuat manusia untuk membantu manusia. AI tentu saja harus digunakan ke hal-hal baik. Tentu saja saya juga menggunakan AI seperlunya hal baik, tapi saya tidak menggunakan AI untuk bermusik seperti menulis lirik, membuat lagu. Saya tidak menggunakan AI dalam membuat musik saya sendiri. Yap. Apakah ada yang ingin disampaikan terkait postingan yang Anda posting di YouTube channel? Apa ya? Aku pikirin dulu ya. Oh ya, lagu Jeti Ray. Lagu itu saya direkomendasikan oleh dosen saya. Waktu pertama kali dengar, saya suka dan lagu yang bagus. Walaupun arti lagunya untuk orang yang sudah menikah dan memiliki anak. Dan saya belum menikah, apalagi punya anak kan. Tapi saya menerima rekomendasi dari dosen saya. Apalagi ya? Um, oh, ya, bagian verse 3 dari cover lagu 3D Jungkook BTS, Bro Jungkook, di line Three Child, itu memang salah satu hal yang saya inginkan ketika sudah menikah. Dulu pernah ditanya teman, kalau punya anak maunya berapa? Kayaknya tiap orang pernah deh gitu. Ya. Lanjut ke pertanyaan santai. Apakah ada maksud dari lagu yang Anda pakai di postingan Instagram Anda? Olah, saya hanya merekomendasikan. Terkadang juga saya pikir kayak cocok nih lagu ini untuk postingan ini nih, gitu aja. Kayak yang akhir-akhir ini saya posting artwork untuk single nanti, single single ya, saya mau bikin lagu baru kan. Situ saya baju pramuka, jadinya saya pakai lagu itu Gracious to Baden Powell, ya, juga salah satu penghormatan saya untuk Baden Powell, Bapak Pramuka sedunia. Yap. Katanya mau membangun otot ya? Ya, tentu saja. Tapi sebelum saya serius dalam membangun otot, saya harus mengupload lagu baru saya di channel YouTube. Di channel YouTube saya pada tanggal 31 Juli 2026. Yay. Saya mau ototnya segede
segede Big Brother, M Shadows. Let's go. Lanjut ke rapid question. Pilih salah satu. Oke, siap. Siap. Tidur malam pulas biar bangun pagi, atau bergadang tapi tidur bentar biar bangun pagi? Um, Tidur malam pulas biar bangun pagi deh. Iyalah. Menikmati lagu pakai earphone kabel atau wireless? Menikmati lagu pakai earphone kabel. Yap, biar nggak delay. Menikmati lagu sambil tiduran atau sambil duduk santai pakai kopi dan rokok? Tentu saja, maksudnya ya sambil duduk santai pakai kopi dan rokok, enak sambil nikmatin lagunya. Ya. Pilih A7X atau Stop. I cannot answer it. I'm sorry. I cannot answer it. But yeah. No. I cannot answer that. But my favorite artist, I cannot answer that. Gak bisa kalau pertanyaan kayak gini, gak bisa. Gak bisa. Oke, ya. Oke, udah menit berapa nih? Oke. Yup, thank you guys. Bye. There is the